Mengenali Allah itu jauh lebih penting dari mengenali apapun. Karena ketika kita mengenali Allah, maka semuanya akan bisa lebih baik. Dan kita akan mendapatkan surga itu. Surga dunia adalah mengenal Allah. Surga akhirat bertemu dengan Allah. Surga dunia bukan harta. Kita akan diperbudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. أما بعد، قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita jangan lupa mengawali setiap pengajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita di masjid, niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah, kita sudah mengkaji tentang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira bagaimana syahadatnya sampai hari ini? Sudah mulai ada terasa kesaksian itu kepada Allah. Biasanya ada detakan, ada ketenangan jiwa dalam bersyahadat. Karena setiap orang yang bersyahadat itu pasti enak hati. Karena dia menyadari bahwa Allah menyaksikan dia, menyaksikan Tuhannya ada. Bismillah, syahadat, kita masuk ke Alhamdulillah. Walaupun sudah pernah saya sampaikan kemarin. Alhamdulillah. Nih, bisa. Ini kita kaji insyaallah dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif lam di sini maknanya kalau kita baca biasanya terjemahannya segala puji bagi Allah. Nah, ya. Bismillah. Belum tertulis. Kita selesaikan ini, baru di akhir nanti kita apa? Ingatkan saya nanti, Pak. Nah, itu. Biar kebagian juga yang belum datang kemarin ya. Kemarin ada yang nggak datang kan? Nah. Ya, baik. Ini Alhamdulillah. Alif lam di sini biasa kita artikan apa? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah itu belum ngena di hati. Maka kalau dalam ilmu alat ini diartikan dengan makna apa? Isbat namanya.
isbat. Bimakna isbat. Apa arti isbat? Tetap. Supaya kita tahu pahamnya. Kalau segala puji, belum nalar kita apa segala pujinya. Tetaplah pujian itu, ini lamnya lam lil milki, milik Allah. Tetaplah pujian itu milik Allah. Dari sini bisa kita pahami secara bahasa Indonesianya. Tetaplah pujian itu milik Allah. Artinya kita tidak pantas untuk dipuji. Setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika kita dipuji, kita tak layak untuk dipuji. Karena pujian itu hanya milik Allah. Tetaplah pujian itu milik Allah. Kalau kita mulai memahami ini, akan ada khuduknya, akan ada sifat rendah hati kita, tawaduknya akan ada. Karena ketika kita dipuji, maka kita akan mengembalikan pujian itu kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam kitab ini dijelaskan puji itu ada, maka ulama membaginya ada 4. 1, puji qadim kepada qadim. Yang pertama, puji qadim kepada qadim. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Qadim artinya kekal. Itu disebutkan dalam apanya? Allah. Kenapa saya bahasakan dalam bahasa kitabnya bahasa qadim? Supaya kita membedakan mana yang kekal, mana yang baharu. Mana Tuhan, mana makhluk. Nah, itu. Jadi di sini puji qadim kepada qadim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Seperti kita puji diri kita. Yang layak memuji dirinya itu adalah Allah. Kenapa? Nanti kita lebih paham lagi kenapa Allah layak memuji dirinya ketika kita memahami sifat 20-nya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisnya. Puji qadim kepada qadim. Yang kedua, puji qadim, enggak biasa tulis mela apa ini. Biasanya Arab Melayu kan. Jadi qadim kepada baharu. Yang pertama tadi puji qadim kepada qadim. Artinya Tuhan memuji dirinya sendiri. Yang kedua, puji qadim kepada baharu. Allah memuji makhluknya. Baharu itu siapa? Kita. Kullu mutaghayyir hadithun. Setiap yang berubah itu pasti baharu. Wa kullu hadithun muhdatsun. Setiap yang baharu itu pasti diciptakan. Kita ini berubah. Tadi hari ini dalam beberapa menit kita sudah berapa kali berubah. Ada yang duduk, ada yang bersila, ada yang begini, ada yang senyum, ada yang termenung, ada yang melamun. Kedipan mata pun sudah terjadi perubahan. Jadi setiap ada perubahan berarti itu makhluk, berarti itu diciptakan. Itu saja pahami dulu bahwa kita ini makhluk. Maka di sini puji qadim kepada baharu. Itulah baharu. Nanti bingung siapa itu baharu. Pokoknya setiap yang berubah itu baharu. Kalau begitu selain Allah baharu. Selain Allah itu baharu. Karena semuanya berubah. Alam ini berubah dari siang ke malam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dia lihat matahari, wah inilah Tuhan itu. Ketika sore terbenam, ini bukan Tuhan. Muncul bulan, oh inilah Tuhan itu. Malam, siang hilang, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Kok bisa hilang, kok hilang? Timbul, terjadi perubahan. Maka dia temukan siapa? Allah. Yang berubah itu bukan Tuhan dan tidak layak menjadi Tuhan. Nah itu. Maka dipuji qadim kepada baharu, apa maksudnya? Allah memuji makhluknya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Allah memuji makhluknya, memuji baharu. Siapa yang baru? Kita. Sebagaimana Allah memuji Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena ada dalam Al-Quran, dalam dirimu Muhammad terdapat khuluqin azim. Akhlak yang mulia. Artinya saking hebatnya adab akhlak yang dipakai Rasulullah sampai mendapatkan pujian dari Allah. Kita pun begitu. Bagaimana supaya mantap akhlak kita kepada Allah? Dalam solat saja dulu. Dalam solat, akhlak kita amburadul dalam solat. Adab kita kepada Allah tidak baik. Kita kepada orang yang kita hormati, yang kita kenal dekat, kita akan menyiapkan diri kita ketika kita mau menghadap. Jangankan itu, kita mau datang kepada undangan teman kita akan membuat pakaian yang sangat bagus, yang kita anggap layak, dan kita akan menyiapkan kata-kata yang baik dan senyuman dan fokus yang luar biasa. Lalu kenapa memenuhi undangan Allah? Hayya 'alas shalah. Kita bersiapnya asal-asal. Maka karena persiapannya tidak baik, persiapannya tidak mantap, maka solatnya pun hasilnya tidak pas. Maka solat, ketika kita menghadap solat, kita harus bersiap. Maka Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah SAW, bahkan Hasan, cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ketika dia ambil wudhu, selesai ambil wudhu, ditanya oleh para sahabat, ya Hasan, ya Husain, ada apa? Kenapa kau pucat? Saya takut tidak siap menghadap Allah dalam bentuk yang baik, adab yang baik. Kita enggak, selo-selo aja wudhunya pun sembarang. Gitu selesai wudhu, entah apa, nelpon lagi, mikir yang lain lagi, menghadap Tuhan. Bahkan ketika mau takbir pun masih berani menerima telepon. Halo, iya bentar, aku mau sholat. Itu. Kalaulah kita menghadap Allah, kita kenal betul Allah itu, tak berani kita berbuat seperti itu. Kita sama bos kita berani begitu, datang telepon. Aduh, gangguan aja nih. Kita sibuk mematikan telepon itu. Takut nanti marah. Kenapa kita nggak pernah takut dengan Allah? Karena kita nggak kenal baik dengan Allah, nggak paham betul kita siapa Allah itu. Nah, itu. Bagaimana kita mau mendapatkan pujian Allah kalau kita tidak baik? Nah, dalam solat itu, maka kenikmatan solat itu akan kita rasakan kalau terjadi adab yang tinggi menghadap Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah mulai memahami Allah, mengenali Allah dengan baik. Kita kan hormat kepada seseorang itu karena kita tahu, kita kenal. Enggak kita hormati karena tak layak kita rasa untuk dihormati. Coba kalau layak. Tapi persiapan kita cukup enggak untuk menghadap Allah? Maka kita kaji semalam, doa kita, istinja kita udah kita periksa belum? Sudah betul enggak istinjaknya? Sudah betul enggak wuduknya? Sudah betul enggak solatnya, persiapannya? Nah, itu dia. Maka ini kalau kita memang benar-benar menghadap Allah, kita akan mempersiapkannya betul. Sehingga yang kita dapatkan dari itu semua, ini dia puji qadim kepada baharu. Allah memuji kita. Kalau Allah sudah memuji hambanya, hambanya itu siapa itu? Hamba pilihan. Kita kalau sudah puji anak kita, apa yang terjadi di dalam anak kita itu?
karena ada kebaikan, ada yang patut, ada yang sangat layak untuk dipuji kan. Maka kita puji anak kita dengan memang anakku ini lah. Atau seseorang yang kita puji karena akhlaknya atau apa yang diraihnya itu jauh lebih baik. Kita apa yang kita raih di hadapan Allah supaya kita dapat pujian dari Allah. Tentunya kita semakin baik dalam menghadapi Allah, menghadap Allah. Maka puji qadim ini sangat luar biasa yang akan kita dapatkan kalau kita punya adab yang baik. Yang ketiga, puji baharu kepada qadim. Kita memuji Allah. Jadi makhluk baharu memuji Allah. Termasuk alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dapat nikmat kita puji Allah. Jadi kita memuji Allah. Dalam segala hal kita harus memuji Allah. Apapun itu. Selesai sholat, kita sudah diberikan Allah kesempatan untuk melakukan sholat, puji Allah. Selesai ini pengajian, kita diizinkan Allah duduk dalam majelis ilmu, puji Allah. Dalam segala bentuk. Begitu kita bangun, mata masih bergerak dan bisa melihat, alhamdulillah. Hidung masih bisa mencium, alhamdulillah. Mulut masih bisa berbicara, alhamdulillah. Masih bisa merasakan mana pahit, mana manis, mana asam, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita kaji nikmat Allah itu, per detik mulut ini tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah karena luar biasanya rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Tapi kalau kita kenali Allah, kalau enggak kita kenali Allah, enggak kita ingat Allah, susah. Bagaimana mengingat yang tak dikenal? Bagaimana mengingat yang tak dikenal? Coba ingat dulu si Zulfikar gitu contoh. Tapi Zulfikar itu enggak pernah kita jumpa, enggak pernah kita kenal. Bagaimana mengingat orang yang enggak dikenal? Maka mengenali Allah itu jauh lebih penting dari mengenali apapun. Karena ketika kita mengenali Allah, maka semuanya akan bisa lebih baik. Dan kita akan mendapatkan surga itu. Surga dunia adalah mengenal Allah. Surga akhirat bertemu dengan Allah. Surga dunia bukan harta. Kita akan diperbudak. Maka hari ini, puji baharu kepada qadim. Puji Allah dalam segala hal. Karena tidak ada satupun dari kehidupan kita ini yang lepas daripada nikmat Allah. Dari pemberian Allah. Setiap detik, setiap saat Allah selalu memberikan apapun yang kita punya, yang kita inginkan. Yang keempat, namanya puji baharu kepada baharu. Kita sesama kita saling memuji. Tapi jangan hentikan pujian itu sampai di kita. Karena kita sebenarnya tak layak. Itu kembali kepada alhamdulillah yang saya sebut tadi. Tetaplah pujian itu milik Allah. Dalam artian, ketika kita dipuji, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Kau bagus sekali suaramu. Baru alhamdulillah. Karena yang memberikan suara itu adalah Allah. Yang menjadikan saya hari ini taat adalah Allah. Yang membuat saya hari ini tenang, kaya, atau senang, itu Allah. Maka yang layak siapa? Allah. Kalaupun ada kelengkapan diberikan semua, ada harta, ada rumah, ada fasilitas lengkap. Tapi kalau Allah kasih sakit, bisa kita nikmati itu semua? Nggak bisa. Maka yang pantas dan layak dipuji adalah Allah. Maka ketika kita dapat pujian, maka pujilah Allah. Ini paling baik, ini sedekah, paling rajin ini. Tapi kalau kita berhenti di situ akan timbul ujub. Akan timbul takabur, sombong diri, bangga diri. Tapi kalau kita enggak berhenti di kita,
kita tembuskan itu kembali kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan posisi yang kedua. Tapi kalau kita berhenti di sini, puji baharu kepada baharu, kita berhenti di sini tanpa kita kembalikan ke nomor 3, maka kita tidak akan mendapatkan nomor 2. Maka kita harus begini, dari nomor 4 naikkan ke nomor 3, dan di nomor 3 kita akan meraih nomor 2. Nomor 3, nomor 1 mana pula sampai? Itu Tuhan. Mana bisa kita jadi Tuhan, gitu kan? Jadi itu artinya ketika kita dipuji, maka kembalikan ke nomor 3. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Kalau kita mampu mengembalikan semua pujian itu kepada Allah, maka kita akan mendapat nomor 2, pujian Allah. Nabi kan begitu, sikit-sikit dipujinya Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah dari Allah, kembali kepada minallah ilallah, minallah ilallah lillah. Minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Kemudian hasilnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi alhamdulillah itu 4. Pertama, puji qadim kepada qadim. Yang kedua, puji qadim kepada baharu. Yang ketiga, puji baharu kepada qadim. Dan yang keempat, puji baharu kepada baharu. Kita sesama kita saling memuji. Tapi ketika kita mendapat pujian, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mengembalikan, disitulah letak kehinaan kita. Kita enggak akan pernah sampai kepada Allah. Kita tidak akan pernah mendapatkan penyebutan hamba yang terbaik atau hamba yang baik kalau kita tidak mengembalikannya kepada Allah. Karena apapun yang kita raih hari ini karena kita dengan dapatnya kita pujian, itu semua tidak lepas dari Allah. Sebagaimana yang kita kaji dalam bismillah. Makna ba yang ada di situ bikana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah ada apa yang sudah ada, dan dengan akulah ada apa yang akan ada. Atau dengan kulah ada apa yang sudah terjadi, dan dengan kulah terjadi apa saja yang akan terjadi. Artinya tidak lepas dari Allah. Jadi apa yang kita raih hari ini, lalu mendapatkan pujian dari manusia, dari sesama kita, maka itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak lari kajian kita itu, sambung menyambung ini. Sambung menyambung sampai nanti masuk ke sifat 20-nya. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas? Ini harus paham. Jadi kalau ada pujian, cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Ada saatnya kita saling memuji untuk membangkitkan semangat, tapi jangan lupa mengembalikannya kepada Allah. Kalau kita pertahankan di diri kita, itu yang kata orang, kembang ke apanya? Telinganya. Wah, enggak dia, ya kan? Timbul rasa sombong, lupa diri, lupa dia kalau dia berhasil karena siapa? Karena Allah. Itu pentingnya kita berdoa. Sikit-sikit nanti Allah, sikit-sikit nanti Allah. Maka dalam kehidupan ini kita enggak lepas dari Allah. Enggak lepas dari Allah. Kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, setiap detik kita bisa ingat Allah. Apa yang kita lihat nanti bisa menyebabkan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu." Tidak ada yang aku lihat sesuatu apapun kecuali sebelum kulihat itu aku sudah melihat Allah. Hebat. Itu hebatnya Abu Bakar. Beda dengan Umar, Utsman, Ali. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ah. Tidak ada yang aku lihat sesuatu kecuali aku lihat bersamaan di situ Allah. Artinya dia lihat itu dia ingat Allah. Dia lihat benda dia lihat Allah. Ada setelah dia lihat baru dia ingat Allah. Setelah panjang berpikir, oh iya ciptaan Allah rupanya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum ia lihat, yang pertama dilihatnya Allah. Maksudnya yang diingatnya
Allah. Kalau kita enggak terpesona dulu, setelah berapa hari, iya kalau berapa hari, tak ingat sama sekali kepada Allah. Nah gitu. Sudah habis nikmat itu, diuji Allah, dicabut Allah, baru ingat Allah. Ya Allah, baru rasa sakit. Nah itu dia. Maunya jangan begitu. Begitu kita dapat, ingat Allah. Atau bahkan sebelum dapat pun, kita sudah harus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita proses. Kita proses ini. Perjalanan ke sana. Proses perjalanan untuk ingat Allah. Maka ayat Allah itu, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ingatan yang banyak. Ingatan sebutan yang banyak. Maka kita jarang menyebut nama Allah. Orang yang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatnya. Kita ingat istri kita karena kita cinta. Kemana kita bisa kita ingat istri kita. Tapi cintanya salah. Yang pertama kita jatuhkan cinta kita kepada istri. Cinta pertama itu mestinya kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul. Yang ketiga kepada orang tua. Yang keempat baru empat itu. Cinta keempat itu. Cinta pertama Allah, Rasul, orang tua, baru yang lain. Jadi bilang, nanti di rumah sampai ternyata malam ini ku jadikan kau cinta keempat. Itu kaget dia. Gimana? Inilah dia pembahasan kita tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tetaplah pujian itu kepada Allah. Artinya apapun yang terjadi harus kembalikan semuanya kepada Allah. Tak layak kita dipuji. Tak layak kita dipuji. Karena apapun yang kita raih, belum juga layak dengan dosa yang kita lakukan. Dosa kita terlalu banyak, tapi rahmat Allah yang begitu luar biasa. Rahmat Allah itu begitu luar biasa sampai tidak bisa diterjemahkan dengan yang pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Brunei enggak diartikan itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Saking luasnya rahmannya Allah itu. Kalau bukan karena luasnya rahmannya Allah itu, mungkin ketika kita buat salah akan dihukum langsung. Ini tidak. Diberikan Allah nikmat. Diberikan Allah mata ini. Kita gunakan untuk maksiat. Dikasih Allah mulut. Kita gunakan untuk maksiat. Karena kebanyakan begitu. Kita lah. Kalaulah kita kasih anak kita jajan dibelikannya narkoba. Bagaimana emosi kita? Kita kasih teman kita segala macam fasilitas. Digunakannya dengan yang lain. Yang salah. Bagaimana? Kita tidak akan pakai lagi karyawan kita tidak lagi pakai siapapun yang melakukan hal yang seperti itu. Dan kita tidak akan percaya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah kasih terus, Allah kasih terus, Allah kasih terus. Diberikannya, dibukanya peluang untuk bertaubat. Maka orang Allah sangat gembira melihat hambanya yang datang bertaubat kepadanya. Nah gitu. Maka cara kita bertaubat kepada Allah itu. Habis ini nanti akan kita kaji istighfar. Bagaimana caranya istighfar yang betul. Tapi itu nanti. Ini Alhamdulillah ini miliki dulu. Kalau bisa malam ini kita miliki ini sampai selanjutnya, insya Allah akan berjalan dengan baik lah itu. Sikit-sikit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu mau pejam mata nanti tidur, Alhamdulillah. Menetes air mata itu Pak. Menetes air mata itu. Begitu kita ingat Allah dengan baik, kita puji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rindu kita kepada Allah dan banyaknya dosa itu tidak tergambarkan. Hilang semuanya karena apa? Karena kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Pujilah Allah. Allah kasih lagi kita kesempatan. Bolak-balik kalau dihitung mata ini, mana lebih imbang, mana lebih banyak kejahatan daripada kebaikan yang dilakukan oleh mata ini. Kalau andainya 100, mungkin cuma 1 kebaikan yang kita lakukan, 99-nya maksiat, dosa. Bagaimana dengan yang lain? Belum lagi telinga, belum lagi mulut ini. Maka hari ini pujilah Allah.
Lalu ketika orang melemparkan pujian kepada kita, kembalikanlah kepada Allah. Karena itu enggak milik kita. Itu milik Allah. Maka dia bilang, tetaplah pujian itu hanya milik Allah. Milik Allah pujian itu. Karena semua yang kita raih dari Allah. Selesai. Ini kajiannya. Gimana Pak? Cukup? Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan ikut alam, Tuhan sekalian alam. Ya. Bagaimana pemahaman antara Allah dengan alam? Ikut alam. Tuhan, artinya pemahamannya. Kan di sini, tetaplah pujian itu hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan seluruh alam ini. Artinya semua alam ini tidak lepas ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah semuanya. Maka siapapun, maka di sini ada syirik, ada kafir, ada iman. Semua ini hambanya. Mau mengakui Allah itu sebagai Tuhan atau tidak diakuinya sebagai Tuhan, maka itu tetap makhluknya. Karena semuanya ciptanya. Mau diakui mereka atau tidak, mereka tetap Tuhannya Allah. Mereka yang tak mengakui. Tapi mereka diciptakan siapa? Oleh Allah. Mau diakui atau tidak, tetap mereka itu adalah hambanya Allah. Nah, itu dia. Maka kita tidak bisa lepas dari Allah. Nah, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka tidak mengakui yang menciptakannya. Maka disebut dengan apa namanya? Ingkar. Ingkar. Yang ingkar itu terhadap adanya Tuhan, itu jauh lebih setan daripada setan. Kenapa saya bilang begitu? Dalam Al-Quran ada disebutkan Allah, inna syaitana li rabbihi lakafura wa kana syaitana lil insani li rabbihi lakafura. Syaitan itu bagi Tuhannya mengingkari perintah sujud, bukan mengingkari adanya Allah. Dia kan ingkar kepada Allah, mengingkari perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Sampai ada keluar ucapannya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka kata-kata ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut setan. Maka ketika kita, Bapak, punya merasa lebih baik dari siapapun, maka Bapak sudah enggak saya bilang ya. Artinya kita sudah mengakui ana khairum minhu tadi. Maka ketika ada perasaan lebih baik, maka itu bukan dari bagian yang baik. Nah itu. Setan tidak mau, setan mengakui adanya Tuhan. Tapi kita makhluk biasa. Seperti ini. Ada yang ingkar, tidak mengakui adanya Allah. Bayangkan. Mana lebih setan? Hah? Nah, itu. Jadi makanya perlu kita perhatikan di situ bahwa setan itu masih meminta kepada Allah, izinkan saya ya Allah menggoda hambamu sampai hari kiamat. Kan permintaan dia dikabulkan Allah. Dan ini juga menggambarkan bahwa permintaan kita baik atau buruk dikabulkan Allah. Tidak Allah apakan itu. Apa tadi? Itulah ujub. Iya. Cara mengatasi? Tidak berbangga, ingat bahwa apa yang kita punya itu dari Allah. Tapi semua ilmu itu ada pada kita, tak mampu juga dibutuhkan zikir. Itulah butuhnya amalan, ibadah untuk memperbaiki hati itu. Hati kita ini sebenarnya udah banyak kali karatnya nih. Jadi perlu dibersihkan. Salah satu obatnya itu zikir, istighfar. Maka nanti kajian kita selanjutnya istighfar. Nah, biasanya istighfar ini kalau udah belajar istighfar, yang ada simpanan-simpanannya pun melayang itu.
Hari itu saya ajari istighfar, saya taklimkan istighfar. Di Pekanbaru ada yang tercampak sampai 2 meter ke belakang. Rupanya saya tanya apa ilmunya? Rupanya dia pernah menuntut ilmu tahan bacok. Nah, sifatnya mau bertobat itu, nah itu campak. Akhirnya habis itu tercampak juga lah ilmunya. Nah, jadi hilang. Jadi kalau mau sama Allah itu jangan kaitkan dengan yang lain. Jadi benar-benar bersih kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu memperbaiki diri kita dengan berzikir, mengingat Allah. Hati itu. 12 tahun enggak cukup. Dosa kita udah berapa? Kalau 15 tahun dihitung sekarang udah 40 tahun. 25 tahun. Dosa itu udah bekarat. Dibersihkan jarang. Sekali bersihkan 20 kali buat dosa. Imbang? Tak imbang. Maka itu perlu kita memperbaiki diri. Kita harapkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Biar kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, lanjut.